Apa judul korbannya Bapak Ibu? Allah menghukum orang Israel. Dan itu kita bisa lihat contohnya Allah menghukum orang Israel di dalam Yeremia 1 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok dari sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka. Karena apa? Segala kejahatan mereka, itu satu. Sebab mereka telah meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Orang Israel bersalah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melakukan hukum Taurat. Tapi saya ingin katakan, mulai dari Gunung Sinai, pada saat hukum Taurat itu diberikan Allah kepada orang Israel, Allah sudah tahu bahwa orang Israel itu pasti tidak berhasil melakukan hukum Taurat. Bahkan pada saat hukum Taurat pertama kali diturunkan, langsung dilanggar. Apa pelanggaran orang Israel Bapak Ibu? Membuat patung lembu emas. Masih di Gunung Sinai yang sama, sudah langsung melanggar. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ya Allah tahu pasti orang Israel akan terus melanggar, terus gagal, terus melanggar. Tetapi Allah mempunyai solusi untuk menutupi segala dosa orang Israel, supaya orang Israel tidak dihukum oleh Allah. Caranya apa? Mereka memberikan korban penebus dosa. Jadi selama orang Israel memberikan korban penebus dosa, maka semua dosa-dosa yang mereka lakukan ditutupi oleh korban tadi, dan mereka tidak akan dihukum lagi oleh Allah. Tetapi pada saat mereka menyembah Allah lain, mereka tidak lagi memberikan korban penebus dosa, maka pada saat itulah dosa mereka tidak tertutupi, dosa mereka terbuka, dan Allah melihat dosa mereka. Dan saat itulah Allah menghukum mereka. Jadi orang Israel itu pasti bisa salah, dan pasti salah aja. Karena apa? Musa saja yang membawa turun hukum Taurat itu gagal. Daud saja yang dikatakan hatinya melekat kepada Allah gagal. Malah dua dosa yang dilakukan oleh Daud. Apa dosa Daud dua itu? Pertama, berzina. Dan supaya tidak ketahuan zinanya, suaminya sekalian dibunuh. Nah, itu jadi dosa melahirkan dosa Bapak Ibu. Jadi Daud itu walaupun hatinya melekat kepada Allah, tetap aja dia bisa gagal. Jadi dua ini saja gagal. Itulah sebabnya orang Israel pada umumnya pasti gagal melakukan hukum Taurat Bapak Ibu. Tetapi selama mereka masih memberikan korban penebus dosa, maka dosa mereka itu ditutupi. Sehingga apa? Dosa mereka Allah tidak lihat. Dan ketika Allah tidak melihat, maka Allah tidak menghukum mereka. Itulah sebabnya kalau saudara baca Perjanjian Lama, pada saat orang Israel berdosa, belum tentu Allah menghukum. Tapi ketika mereka menyembah berhala, nah pada saat itulah saudara lihat ayat berikutnya, atau saudara lihat pasal berikutnya, pasti Allah menghukum. Kenapa? Karena pasti orang Israel lupa memberikan korban penebus dosa mereka, lupa menutupi dosa-dosa mereka. Maka Allah melihat, dan Allah langsung murka dan menghukum mereka. Amin Bapak Ibu. Lalu bagi kita hari ini bagaimana? Apakah kita juga bisa dosa? Oh jelas bisa dosa. Dunia ini penuh dengan dosa. Saudara hari ini diutus ke dalam dunia, saudara bisa berdosa. Tetapi ketika kita dalam Yesus, maka kita terus dikuduskan oleh darah Yesus. Itulah sebabnya selama kita di dalam Yesus, apapun dosa kita langsung dibasuh oleh darah Yesus, sehingga kita tetap kudus di hadapan Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Tetapi kalau saudara tidak lagi di dalam Yesus, murtad, kawin sama Abu Bakar, udah Abu dibakar lagi tuh Bapak Ibu, kawin sama Siti Nurbaya, saudara bukan lagi di dalam Yesus, maka ketika saudara berdosa, tidak ada lagi yang membasuh dosa saudara, darah Yesus tidak ada lagi. Itulah sebabnya langsung kelihatan dosa saudara, maka Allah langsung hajar saudara. Nah, dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat itu bayangan, korbannya juga bayangan, jadi hanya bisa menutupi. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Apa hakikat keselamatan Bapak Ibu? Yesus. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi dalam hukum Taurat kita tidak pernah sempurna. Karena apa? Korbannya juga menjadi bayangan, hanya menutupi. Haleluya. Jadi mereka memberikan penebus dosa apa? Korban hewan. Itu menutupi dosa, bukan menghapus dosa. Kenapa Pak? Bukan menghapus dosa Pak. Kenapa hanya menutupi dosa saja hewan korban tadi? Karena dosa itu senilai nyawa manusia. Sebab ada ayat berkata, upah dosa adalah maut. Jadi dosa itu senilai nyawa manusia, karena harganya maut. Itulah sebabnya, karena dosa seharga nyawa manusia, sebab hukuman dosa adalah maut, maka hewan tidak bisa
menebus dosa manusia. Hewan tidak bisa menghapus dosa manusia, hanya menutupi saja seperti ini Bapak Ibu. Kalau bisa, oh itu sama dengan artinya nilai hewan tadi sama dengan nilai manusia. Padahal kan tidak. Jadi korban domba itu tidak sepadan dengan nilai manusia. Karena itu tidak bisa menghapus dosa manusia, hanya menutupi saja. Dan karena hanya menutupi saja, harus setiap tahun diulang. Tetapi Yesus, korban Yesus, ini bukan menutupi dosa, tapi menghapus dosa. Kenapa? Nilai darah Yesus lebih mahal dibandingkan nilai nyawa manusia. Anda Ibu, itulah sebabnya dengan satu korban saja, maka Yesus bisa menyempurnakan dan menguduskan kita selama-lamanya. Jadi pada perjanjian lama, pada saat orang Israel memberikan korban penebus dosa, itu hanya menutupi, itu pembayaran sementara, hanya surat utang. Seperti apa contohnya? Seperti bayar kredit card. Ketika saudara beli, misalkan beli apa, TV, bayar kredit card, dikesek gitu Bapak Ibu, pasti saudara dapatkan struknya. Pada saat saudara membayar pakai kredit card Bapak Ibu, itu bukan pembayaran sebenarnya, tetapi apa? Pembayaran bayangan. Itu surat utang. Itulah sebabnya ketika saudara nanti akhir bulan, nah datang tagihan, inilah ketika saudara bayar pembayaran sebenarnya. Jadi setelah akhir bulan nanti datang tagihan. Nah mungkin tagihannya sudah setumpuk gitu Bapak Ibu, setumpuk tagihan, beli televisi, beli radio, beli handphone, segala macam, tagihannya sudah menumpuk ya. Lalu apa? Nanti pada akhir bulan datang tagihan sebenarnya. Ada listnya, kamu beli apa, baru apa? Saudara bayar dengan cara ATM atau segala macam, baru saudara kemudian jepit ini semua tagihan. Sudah lunas terbayar. Kemarin saya sudah bayar. Jadi pembayarannya bukan pada saat kita gesek kredit card kita, tapi nanti pada akhir bulan datang tagihan. Itulah pembayaran yang sebenarnya. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan hukum Taurat. Ketika orang Yahudi membayar dengan korban penebus dosa, itu seperti pembayaran kredit card, tagihan segala macam Bapak Ibu. Nanti pada akhirnya, pada saat Yesus tergantung di atas salib, itulah pembayaran lunas dosa kita. Jadi pada perjanjian lama itu masih tagihan-tagihan seperti kredit card. Iya, itulah sebabnya di dalam Kolose dikatakan surat utang kita, itu tagihan ini Bapak Ibu, ditiadakan, dihapus, dibayar Yesus dengan memakukan dirinya pada kayu salib. Itulah pembayaran sebenarnya. Paham Bapak Ibu? Mana Pak? Coba kita buka aja Kolose lah. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat utang. Surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya atau dibayar oleh Yesus, dihapuskan oleh Yesus dengan memakukannya pada kayu salib. Inilah pembayaran sebenarnya dosa kita. Amin Bapak Ibu? Iya, itulah sebabnya di atas kayu salib ini ya, segala utang dosa kita sudah lunas terbayar. Tetapi dalam perjanjian semua orang itu belum dibayar dosanya. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, kita mengucap syukur Yesus datang sehingga hari ini saudara bebas dari utang dosa, sehingga hukum Taurat tidak lagi bisa mendakwa utang-utang dosa kita di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Makin mantap ini. Allah menubuatkan masa depan. Coba kita lihat Yeremia 12 ayat 14 sampai dengan 15. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku akan mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Jadi sebelum orang Israel dibuang ke Babel, Allah sudah menubuatkan, kamu nanti aku kembali sayangi, kamu nanti aku akan kembalikan lagi ke negerimu, ke milik pusakamu. Amin ya Ibu. Jadi orang Israel tidak selamanya dibuang. Tapi saya ingin juga katakan, Allah membuang orang Israel bukan hanya sekedar menghukum, tapi Allah justru membuang orang Israel. Di balik dari itu adalah Allah ingin membuat mereka lebih tinggi lagi. Karena setelah mereka dibuang ke Babel, mereka nanti kembali ke Israel, mereka sudah punya konsep ibadah namanya sinagoge. Sinagoge itu terjadi pada saat mereka dalam pembuangan. Amin. Sinagoge itu adalah tempat ibadah mereka. Ya, mereka membahas firman. Seperti sekarang ini adalah PD, persekutuan doa. Jadi zaman dulu, awalnya sebelum pembuangan hanya satu tempat ibadah, hanya satu bait Allah, dan itu hanya memberikan korban kepada Allah. Tetapi sekarang setelah pembuangan di Babel, kembali ke Israel,
mereka punya satu konsep ibadah, namanya sinagoge. Mereka bisa belajar firman, mereka bisa mendalami Taurat, mereka bisa pelajari tentang Allah. Jadi pemahaman rohani mereka lebih baik lagi. Jadi pembuangan ke Babel bukan hanya menghukum orang Israel, tetapi membuat mereka lebih baik lagi secara ibadah mereka. Amin Bapak Ibu. Amin. Sampai sekarang ada sinagoge. Amin Bapak Ibu. Jadi Allah sudah menubuatkan tentang pemulihan pada saat Allah menghukum umatnya. Hal yang sama juga dengan pada saat Allah melihat Simon. Simon artinya itu tidak tetap pendirian. Bahkan juga artinya juga adalah mendengar. Seringkali tidak mendengar. Makanya Simon pada saat kisah Yusuf di Mesir ditawan. Sampai akhirnya Benyamin dibawa. Artinya apa? Sampai anugerah datang, maka Simon orang Israel tertawan mereka. Tertawan apa? Mereka tidak hidup dalam anugerah. Jadi Simon demikian. Awalnya adalah tidak tetap pendirian. Tetapi ketika Yesus melihat Simon, langsung Yesus berkata, kamu bukan lagi Simon, tapi kamu adalah Kefas atau Petrus. Artinya Petrus apa? Batu karang. Jadi dia bukan lagi gemulai tergantung angin bertiup, tapi hari ini telah menjadi, sekarang telah diubah Yesus menjadi batu karang yang teguh. Dan itu terjadi pada saat juga Pentakosta. Petrus yang penakut, Petrus yang pernah menyangkali Yesus 3 kali, tetapi pada saat Pentakosta dia berani tampil berdiri di depan banyak orang Yahudi dari seluruh dunia. Karena pada saat itu Pentakosta atau Paskah itu satu rangkaian orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke Yerusalem untuk merayakannya. Itulah sebabnya pada saat Pentakosta tadi Petrus berkhotbah ke seluruh orang Yahudi di seluruh dunia. Dan pada saat itu 3.000 orang bertobat. Jadi Petrus bukan lagi yang terombang-ambing, tapi Petrus telah menjadi batu karang yang bisa memenangkan 3.000 jiwa. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Saudara berikan kehidupan saudara. Mungkin saudara sebelumnya tidak tetap pendirian, mungkin saudara sebelumnya tidak ada harga, tapi ketika kita berikan kepada Tuhan Yesus kelemahan kita, di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna bagi kita. Amin. Bahkan juga ketika Petrus, sebelum Yesus menubuatkan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali, Yesus sudah menubuatkan, kamu nanti setelah kamu insaf, maka kamu akan menguatkan saudara-saudaramu yang lain. Jadi Yesus sudah menubuatkan setelah nanti Petrus akan menyangkal Yesus, tetapi kelak Petrus akan dipulihkan, Petrus akan insaf, dan Petrus akan menjadi menguatkan saudara-saudara lain. Itulah sebabnya Petrus kemudian pada akhirnya diangkat sebagai gembala pertama di Danau Tiberias. Coba kita lihat ayatnya. Lukas 22 ayat 32 sampai dengan 34. Tetapi aku, siapa ini aku huruf besar? Yesus. Tetapi Yesus telah berdoa untuk engkau. Siapa nih engkau? Petrus. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Duluan mana dibuatkan Yesus? Insafnya Petrus atau penyangkalan Petrus? Insafnya dulu. Kan ayat insaf itu ayat 32, penyangkalan ayat 34. Jadi Yesus sudah menubuatkan pemulihan Petrus sebelum Petrus menyangkal. Sama juga seperti Yeremia tadi, Allah sudah menubuatkan pemulihan orang Israel sebelum orang Israel dibuang ke Babel. Jadi nubuatan tentang pemulihannya itu lebih dulu dibandingkan kejadian masalahnya. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin saudara akan mengalami masalah, mungkin saudara akan mengalami penderitaan, mungkin saudara mengalami banyak hal di dalam kehidupan saudara, tapi Tuhan sudah menubuatkan bahwa kita pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Jadi ini masalah benar, tapi ini belum, bukan kata akhir, karena Tuhan sudah menubuatkan kemenangan bagi kita. Kenapa Tuhan bisa menubuatkan akhir dari kemenangan bagi kita Bapak Ibu? Karena Tuhan adalah Alfa dan Omega. Jadi Tuhan tahu apa awal dan akhir dari kehidupan kita. Itulah sebabnya hidup kita gantungkan di dalam Tuhan, maka Tuhan bisa menentukan kemenangan pada kehidupan kita. Karena awal dan akhir kehidupan kita Tuhan yang menentukan. Sama juga seperti Saulus. Siapa yang bisa menyangka Saulus akan menjadi rasul besar? Nggak ada. Dulu dia penjahat besar, dia penganiaya orang Kristen, dia bunuhi banyak orang Kristen, bahkan dia masuk pintu ke pintu, door to door. Udah kayak salesman Bapak Ibu, door to door. Tapi bukan untuk menjual barang, untuk menangkapi orang Kristen. Dia ditarik keluar, dia ya, bahkan Stefanus mati dirajam dengan batu. Iya, itu Paulus itu Bapak Ibu. Paulus di masa mudanya. Tetapi Allah memakai orang-orang demikian dan kemudian akan menjadi rasul besar,
benar-benar besar loh Bapak Ibu. Karena ketika saudara baca perjanjian baru, 51%-nya Rasul Paulus yang nulis. Padahal sebelumnya Paulus itu penjahat besar, membunuh orang Kristen. Tapi Tuhan bisa merubahkan kehidupan dia. Tuhan bisa memakai dia. Sehingga bukan tetap dia penjahat besar, tapi kelak akan menjadi rasul besar. Dan perjanjian baru, mayoritas kitabnya Rasul Paulus yang nulis. Amin. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Apapun masa lalu saudara, segelap gulita apapun, sekelam apapun, senajis teralana sekalipun, saudara berikan kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan dibuat semakin luar biasa. Ujungnya saudara akan keluar sebagai pemenang. Amin. Kita masuk sekarang kepada bagian yang ketiga. Ya, karena itulah pada saat kita sadari Yesus, awal dan akhir saudara menjadi tenang. Jadi bukan atasan saudara yang menentukan karir saudara, bukan siapapun yang menentukan karir saudara, tapi izinkan Tuhan yang menentukan awal dan akhir kehidupan saudara. Maka saudara tetap tenang, apapun masalah saudara, naik akan Tuhan programkan bagi kita. Amin. Karena itulah Raja Daud juga berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, sekalipun aku berjalan dalam bayangan maut, shadow of death, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Gadamu dan tongkat gembala itu bukan gebukin domba-domba, tapi itu menggebuki musuh-musuh kita. Karena itu saudara gak perlu khawatir. Seperti Raja Daud, gada dan tongkat Tuhan akan menghibur kita. Karena apa? Gada dan tongkat Tuhan yang akan memukuli segala musuh-musuh kita. Coba sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga. Allah berkenan kepada orang yang beriman. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu diberikan oleh Allah berdasarkan iman kita. Wanita pendarahan sembuh karena iman dia. Karena itulah Yesus berkata, sembuhlah berdasarkan imanmu. Mata yang buta juga celiklah berdasarkan imanmu. Haleluya. Iya, jadi semuanya karena iman. Itulah sebabnya iman bagi orang Kristen adalah dasar pengharapan dan bukti apa yang belum terlihat. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, orang Kristen memang harus hidup di dalam iman. Karena bukan kita yang mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Itulah sebabnya perlunya iman bagi kita. Bahkan juga pada saat kita punya kebutuhan, kita harus punya iman bahwa Tuhan kita tahu kebutuhan kita, tahu apa yang kita perlukan. Karena itulah jangan khawatir apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang kita pakai. Karena semua itu akan dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Tapi Bapamu tahu dan Bapamu akan menyediakannya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semua akan ditambahkan, semuanya akan didapatkan. Matius 6 ayat 32 dan 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi Bapamu yang di surga tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Jangankan Allah, saudara saya sebagai orang tua, kalau punya bayi, pasti saudara tahu apa yang dibutuhkan seorang bayi. Itulah sebabnya menjelang ibu-ibu melahirkan, pasti sudah tahu apa yang akan disediakan. Apalagi kalau sudah di-scan, anaknya laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan, seluruh peralatannya pink. Nah, biasa. Kalau laki-laki biru. Wah. Jadi ketika saudara sudah akan melahirkan, saudara tahu apa yang dibutuhkan bayi. Benar kan ibu-ibu? Iya, pasti tahu. Lah kalau ibu-ibu saja tahu apa yang dibutuhkan oleh bayinya yang akan lahir, apalagi Bapak kita yang di surga. Saya yakin Bapak kita lebih tahu, lebih pintar dari ibu-ibu semua. Ya Bapak Ibu. Jadi pasti tahu apa yang kita butuhkan. Bener. Apalagi juga ada kita ya akan masuk sekolah, pasti tahu apa yang dibutuhkan oleh anak kita masuk sekolah. Dia perlu tas, dia perlu pensil, dia perlu penghapus, dia perlu kotak pensil, dia perlu baju seragam, dia perlu segala macam. Benar Bapak Ibu? Benar kan? Udah tahu. Nah kalau kita aja tahu apa yang dibutuhkan anak kita, apalagi Bapak kita di surga. Karena itulah saudara harus percaya bahwa Bapak kita tahu, bukan hanya tahu, tapi Bapak kita bisa menyediakannya bagi kita semua. Amin. Ketiga-tiganya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebenarnya bukan ditambahkan, semuanya itu akan didapatkan. Kenapa? Karena mencari kerajaan Allah kebenaran itu sebenarnya mencari siapa Bapak Ibu? Mencari Yesus, inilah dia. Misalkan ini, saudara butuh apa? Selamat dalam Yesus ada. Kesembuhan dalam Yesus ada oleh bilurnya kita semua. Saudara butuh apa? Berkat.
Yesus kaya menjadi miskin agar kita diberkati kaya. Benar Bapak Ibu? Saudara butuh apa? Pengampunan dosa? Ada. Saudara butuh apa? Segala macam yang saudara butuhkan ada dalam Yesus. Itulah sebabnya dapat Yesus dapat semua. Dan memang kita dapatkan segala sesuatu dari Allah di dalam Yesus. Kenapa kita dapatkan hanya di dalam Yesus Bapak Ibu? Karena Yesus yang bayar. Di mana bayarnya? Di atas kayu salib. Itulah sebabnya saudara dapatkan keselamatan karena Yesus telah membayarkan keselamatan kita. Saudara dapatkan kesembuhan karena Yesus telah membayar kesembuhan kita dengan bilurnya. Saudara dapatkan berkat karena Yesus telah membayar kaya menjadi miskin agar kita hari ini diberkati. Itulah sebabnya kita dapatkan segala berkat Allah di dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang telah bayar semuanya. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara nggak perlu khawatir semua itu. Saudara cari Yesus, saudara cari kerajaan dan kebenarannya, maka semua akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tadi saya sudah janji, kalau Allah sudah tahu semua, ngapa kita berdoa? Saudara tahu kenapa? Karena kalau kita berdoa, kita dapatkan kemudian apa yang kita doakan, maka kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang memberikan kepada kita. Kalau saudara tidak berdoa, maka saudara tidak akan pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Saya ambil contoh. Misalkan saudara akan mau masuk kerja, lalu apa yang terjadi? Saudara punya saudara di situ, ada kepala bagiannya. Ketika saudara masuk kerja, saudara tahu famili saudara akan menolong saudara. Maka ketika benar-benar saudara diterima di pekerjaan itu, apa yang saudara lakukan? Mengucap syukur kepada famili saudara itu. Kenapa? Karena saudara tahu dia yang menolong. Atau saudara tidak punya backingan atau famili atau saudara di perusahaan itu, tapi saudara andalkan otak saudara. Wah, cerdas, encer otaknya sampai jadi teler di telinga. Dan ketika saudara dapat pekerjaan, saudara berkata apa? Siapa dulu dong, pintar, jago. Iya jelas aja aku masuk kerja. Jadi ketika saudara masuk kerja, saudara ambil kemuliaan tadi untuk diri saudara. Tetapi ketika saudara tidak punya apapun, family tidak punya, backing tidak punya, otak juga pas-pasan gitu Bapak Ibu. Kemudian saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak punya backing di perusahaan itu, otakku juga sedang-sedang saja, Tuhan. Tuhan tolong aku, nyatakan mujizatmu Tuhan. Dan ketika saudara benar-benar terima kerja, apa yang terjadi? Pasti saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara percaya saudara tidak mampu, tapi Tuhan membuat saudara masuk pekerjaan. Amin Bapak Ibu. Nah itulah doa. Jadi doa untuk memastikan bahwa semua itu Tuhan yang mengerjakan. Dan ketika kita dapatkan, maka semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Jadi bukan karena dekingan saudara, bukan karena otak saudara, tapi semua karena Tuhan yang bekerja membuat saudara masuk pekerjaan. Amin. Itulah doa. Karena itulah pada saat kita berdoa, jangan saudara petentengan, sangat sok jago. Tuhan tidak akan pernah menjawab doa saudara. Kenapa? Kalau saudara dijawab doa saudara masih anggar jago, masih menganggarkan apa banyak hal dalam diri saudara, maka Tuhan tidak akan pernah turun tangan. Kenapa? Ketika semuanya nanti akan terjadi, tidak akan ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena saudara akan menyombongkan kehebatan saudara, saudara akan menyombongkan dekingan saudara, saudara akan menyombongkan relasi saudara, segala macam saudara sombongkan. Amin Ibu. Itulah sebabnya Tuhan hanya menjawab doa-doa orang yang benar-benar menyerah. Hanya menjawab doa orang-orang yang menyerah. Supaya apa? Supaya kembali semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Amin Ibu. Coba kalau saudara masih menganggarkan kehebatan saudara, pasti ketika sukses saudara, siapa dulu dong? Otaknya encer, kristalisasi keringat kayak kata tukul Bapak Ibu. Cara itulah bagi kita hari ini. Mari sadari ketika saudara berdoa kepada Tuhan, pastikan jangan saudara menyombongkan diri saudara. Saudara tidak akan pernah dijawab doa-doa saudara. Tapi saudara merendahkan hati, saudara mengandalkan Tuhan sepenuhnya, disitulah Tuhan akan menjawab. Kenapa? Karena ketika Tuhan membuat kita sukses menjawab doa kita, semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.